Semua dimulai pada awal abad ke-20 di Prancis. Orang-orang di sana memperkenalkan ide yang dinamakan dengan kata bahasa Prancis mewah, yakni makan porsi kecil hidangan yang disajikan indah. 5, 10, 15, sampai 20 hidangan. Dalam satu kali makan, kamu bisa mencoba sup, hidangan pembuka, pastry, pasta, risotto, pokoknya semua yang enak-enak. Waktu kamu pergi ke restoran untuk mencoba hidangan baru, hidangan itu tidak lagi terasa menakjubkan setelah sekitar suapan penuh ke-10. Kalau cuma diberi makanan dengan porsi beberapa suap, kamu pasti akan lebih menghargai rasanya. Restoran mewah selalu berusaha menjadi berbeda dari tempat-tempat murah. Mereka punya interior elegan, alat makan mahal, dan porsi kecil. Kebalikan dari yang kamu dapat di kedai biasa. Itu membuat makanan lebih terasa tidak biasa. Karena itu pula, hidangan itu lebih mengesankan. Truffle, kaviar, semua bahan-bahan semacam itu mahal harganya. Dan kamu tahu itu. Jadi, waktu kamu melihat pramusaji membawa piring kecil dengan porsi kecil, otakmu senang. Entah kenapa, itu logis. Gimana perasaanmu kalau kamu memesan sepiring hidangan mewah yang murah dan porsinya besar? Kamu pasti bakal heran dan penasaran, apa kualitasnya rendah atau semacamnya. Restoran mahal mendapat bahan-bahan dari berbagai tempat, bukan dari satu tempat seperti supermarket. Itu mulai masuk akal kan? Porsi yang lebih besar akan sangat mahal harganya, bahkan untuk pelanggan paling kaya sekalipun. Kebanyakan restoran mewah memiliki setidaknya 3-6 hidangan. Di beberapa restoran, kamu mungkin akan dapat sampai 30 hidangan. Kamu nggak akan bisa mencoba semuanya kalau ukurannya normal. Dan kalau porsinya kecil, kamu akan punya ruang untuk hidangan penutup dan kopi mewah, yang artinya restoran dapat tambah pemasukan lagi. Semuanya dirancang untuk memberimu suasana edisi terbatas. Kamu pasti lebih menghargai sesuatu yang langka dan eksklusif. Pasta porsi besar bisa saja kamu masak di rumah kapanpun. Tapi beberapa helai pasta warna-warni yang disajikan dengan sayuran eksotis, itu pasti menggoda buat difoto. Koki gourmet nggak cuma masak, mereka menciptakan karya seni yang bisa dimakan. Dan akan jauh lebih mudah membuat mahakarya dengan lebih sedikit bahan di piring. Semakin banyak bahan, makananmu akan semakin mirip hidangan yang kamu masak waktu kamu mau mengosongkan kulkas. Dan bagi pelanggan, pasti nggak akan kelihatan elegan waktu berusaha nyuap burger besar ke mulutnya. Tapi kalau kamu makan porsi kecil di meja mewah dengan memakai pakaian bagus, kamu pasti kelihatan elegan. Beberapa restoran mengubah hal itu dengan menawarkan pilihan hidangan porsi reguler atau porsi kecil. Ini sempurna kalau kamu tidak bisa makan banyak, sedang diet, atau ingin berhemat. Tapi porsi lebih kecil nggak akan membuatnya lebih mewah, cuma lebih kecil aja. Kebanyakan restoran memiliki pencahayaan redup dan area duduk terpisah untuk membuatmu merasa lebih nyaman dan santai, dan duduk lebih lama, dan memesan lagi. Kamu tidak akan terlalu merasa bersalah memesan banyak makanan mahal saat kamu merasa tidak terlihat dalam gelap. Aroma bisa memengaruhi pilihan makananmu. Vanila dan kayu manis membuatmu menginginkan hidangan penutup. Aroma bacon bisa membuatmu memesan sarapan dengan porsi lebih besar. Lavender membantumu rileks, tenang, lalu makan dan menghabiskan lebih banyak uang. Restoran mewah menggunakan dupa dan minyak beraroma harum agar kamu memesan lebih banyak. Di restoran murah, semuanya berbeda. Saat kamu duduk di dekat jendela dan melihat orang serta cahaya matahari, kamu cenderung berhati-hati dengan pilihanmu. Lalu kamu akan memesan makanan sehat serta bijak seperti sayuran, kebab, dan semacam itu. Kamu pun cenderung memesan hidangan lengkap karena kamu berpikir seseorang akan menghakimimu. Tempat makan biasa meletakkan TV di mana-mana untuk mengalihkan perhatianmu. Dengan begitu, kamu akan setuju dengan apapun yang ditawarkan pramusaji. Duduk di meja bar tinggi membuatmu lebih awas, karena kamu tidak bisa bersandar dan santai. Kamu akan pesan, makan, lalu pergi. Kemudian mejanya bisa ditempati orang lain. Di mana kamu bisa menemukan makanan cepat saji? Di mall dan tempat istirahat. Tempat-tempat itu mengharapkan kamu membeli secara impulsif, bahkan saat kamu tidak lapar. Melihat makanan atau orang makan aja bisa bikin kamu pengen makan burger itu kan? Dan restoran membayar mahal untuk mendesain menu mereka.
Restoran menggunakan sesuatu yang disebut power positioning. Ini bisa membantumu memilih sesuatu, meskipun kamu tidak tahu kamu mau menu itu. Menu apapun yang ada di halaman depan kanan atas, itulah yang mereka ingin kamu pesan. Kamu akan selalu melihat bahan termahal disebutkan dalam penjelasan hidangan, meskipun hanya dipakai sedikit. Kamu pasti mau memesannya demi sensasi mewah itu. Beberapa restoran gourmet membuat hidangan spesial dari bahan tersegar yang baru mereka dapat pagi itu. Tapi yang paling spesial, hidangan itu terbuat dari bahan yang akan kedaluarsa. Jadi mereka tidak membuang banyak makanan. Dan hati-hati loh, hidangan spesial di restoran mewah mungkin akan lebih mahal dari iPhone barumu. Tempat paling mahal pun tidak selalu bisa memasak semuanya dari awal. Sayuran beku dalam plastik yang dimasukkan ke microwave, sup berkemasan vakum yang mereka masukkan ke air panas. Mereka mungkin menggunakan sayuran sisa dari salad untuk membuat sup buat besok. Saat pramusaji di pintu depan mengatakan ada antrean 20 menit, mereka cuma mengarangnya. Memangnya mereka bisa meramal? Gimana mereka bisa tahu waktu tepatnya pasangan di meja pojok itu menghabiskan pasta mereka lalu pergi? Waktu tunggu yang spesifik itu hanya membuat kamu merasa lebih tenang. Itu juga membuat restoran kelihatan terkelola dengan baik. Manajer restoran tahu, kamu kemungkinan akan memesan pizza seharga 300.000 kalau ada di bawah steak harga 650.000. Kamu juga mungkin bakal pesan hidangan penutup yang diskon 40.000 meskipun harganya masih 200.000. Itu disebut efek jangkar. Otak akan terjebak tulisan diskon 40.000 dan mengabaikan harga sesungguhnya. Saat pramusaji yang ramah mengundangmu untuk melihat lagi daftar menu, mustahil untuk menolak. Kamu otomatis ingin menyenangkan orang lain. Pramusaji itu tahu hidangan mana yang harus ditawarkan dan mereka akan menjelaskannya kepadamu dengan cara paling menarik atau merekomendasikannya sebagai favorit pribadi mereka. Coba saja, minta mereka rekomendasikan hidangan penutup dan kamu pasti akan dapat yang paling mahal. Musik yang kamu dengar di restoran memengaruhi rasa makanan. Kamu cenderung menilai pasta atau pizza itu orisinal kalau restoran memutar lagu opera Italia. Keripik terasa lebih segar kalau suara renyahnya nyaring, dan tiram terasa lebih gurih kalau musik Karibia sedang diputar. Pramusaji pasti menyajikan minuman di awal sebelum kamu membuka menu agar kamu lengah. Dan kalau satu orang memesan minuman mahal, kemungkinan yang lainnya juga. Menu yang tidak menuliskan tanda mata uang membuatmu lebih tenang dan lebih santai dalam menghabiskan uang. Semakin sedikit angka yang kamu lihat, semakin rela kamu membayar. Kamu pun cenderung memesan hidangan yang memiliki nama panjang seperti filet ikan bakar bumbu lengkuas dengan saus khas ala kepala chef kami dan kentang goreng resep rahasia Pak Edi. Aku mau itu. Maaf. Itu terdengar lebih enak daripada ikan bakar dengan kentang. Hidangan pertama tadi terdengar mahal dan sepertinya resep rahasia keluarga. Restoran selalu suka membuat makanan terdengar lebih autentik. Itu sebabnya nama hidangannya selalu dipenuhi kata-kata asing sehingga membuatnya terkesan semakin mahal. Restoran sibuk saat jam makan siang, setidaknya itu rencananya. Agar kamu tidak menyadari makananmu lama disajikan. Mereka melambatkan hal lainnya juga. Mereka sengaja membuatmu menunggu meja, lalu memberi kamu meja kosong, kemudian mengeluarkan piring dan alat makan, lalu membawakan menu, dan ya, kamu pasti tahu gambarannya. Maaf mengecewakanmu, tapi kamu bukan pelanggan pertama yang mendapat keranjang roti. Sisa dari tamu sebelumnya, mungkin kamu yang memakannya sekarang. Saat pramusaji membawakan camilan gratis, mereka mencoba membuatmu haus. Keripik dan kerupuk itu dipenuhi natrium. Kalau kamu memakannya terlalu banyak, tubuhmu akan mengirim sinyal kepada ginjal bahwa sudah waktunya membuang kelebihan natrium dari tubuh. Dan tanpa kamu sadari, tiba-tiba kamu udah pesan minuman tambahan aja.